Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil mini riset dan mini project kami, yang mana judul mini riset kami yaitu tentang pengangguran dan kasus ketenagakerjaan sejak COVID-19 di Sumatera Utara. Pengangguran dan kasus ketenagakerjaan sejak COVID-19 di Sumatera Utara ini, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Sumatera Utara mengalami peningkatan. Hingga Agustus 2020, jumlahnya mencapai 5.000 orang atau bertambah sekitar 109.000 orang dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Demikian catatan Badan Pusat Statistik atau BPS Sumut. Dari jumlah tersebut, perempuan mendominasi jumlah TPT di Sumut, yakni sebesar 7,03%, sementara laki-laki 6,82%. Berdasarkan pendidikan, maka pengangguran dari lulusan D1, D2, D3 sampai D4 merupakan yang paling tinggi, yakni sebesar 11,89%. Sedangkan pengangguran paling rendah berasal dari lulusan pendidikan sekolah dasar atau SD ke bawah sebesar 3,54%. Kondisi itu bisa terjadi lantaran pasar kerja Indonesia masih didominasi oleh para pekerja dengan pendidikan rendah. Hal ini menggambarkan kondisi pasar kerja Indonesia saat ini sebagian besar diisi oleh mereka dengan pendidikan rendah. Sementara itu, jumlah angkatan kerja di Sumut kini mencapai 7,35 juta orang atau turun 61.000 orang dibanding periode yang sama tahun lalu. Kemudian, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga mengalami penurunan sebesar 1,70% poin. Dari jumlah tersebut, 4,079 juta orang diantaranya bekerja di sektor informal, sedangkan sisanya di sektor formal. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur juga naik sebesar 2,73% dan persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 3,22%. Dan ada juga hasil dari mini project kami yaitu tentang laporan data kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Laporan data kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia ini menyediakan fasilitas kesejahteraan penggunaan unsur dengan melihat kebutuhan pekerja atau buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. Kriteria mengenai penyediaan fasilitas kesejahteraan untuk pekerja atau buruh tersebut pada salah satu peraturan daerah Kabupaten Bekasi nomor 6 tahun 2001 tentang ketentuan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan swasta beserta peraturan pelaksanaan melalui keputusan Bupati nomor 568 atau KEP 455 atau Naker Trans atau 2001 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Bekasi nomor 6 tahun 2001 tentang ketentuan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan swasta. Dijelaskan untuk ukuran kemampuan perusahaan menyediakan fasilitas kesejahteraan apabila disesuaikan dengan kebutuhan buruh. Hal tersebut tidak dapat menjadi salah satu acuan atau unsur yang pasti, selain tidak ada penjelasan yang lebih spesifik mengenai kebutuhan pekerja atau buruh. Kebutuhan pekerjaan atau buruh ini suatu hak yang tidak dapat dikurangi. Oleh sebab itu, dalam menyediakan fasilitas kesejahteraan disesuaikan dengan melihat ukuran kemampuan perusahaan dengan tidak mengurangi kebutuhan pekerja atau buruh, melainkan hanya membatasi kebutuhan pekerja atau buruh dalam penyediaan fasilitas kesejahteraan. Nah, baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok 2. Terima kasih.